Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Sebelum kami melanjutkan presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra, dan di samping kanan saya ada Pardiana B, dan di samping kiri saya ada Naura Najibah dan Muhammad Rapli. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Saya sebagai moderator akan serahkan ke pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Baik, langsung saja. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perjalanan hukum Islam di Indonesia tidak serta-merta menempati posisi utama dalam sistem hukum nasional. Nah, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama. Dalam situasi tersebut, keinginan sebagian kelompok umat Islam untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara tidak sepenuhnya dapat diwujudkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan dan mengganggu persatuan bangsa yang baru merdeka. Oleh sebab itu, meskipun aspirasi umat Islam sudah tertuang di dalam Piagam Jakarta, pada akhirnya bagian yang mengatur kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus demi menjaga semangat kebangsaan yang inklusif dan menyeluruh. Walaupun tidak diakui secara eksplisit dalam konstitusi, keberadaan hukum Islam tetap eksis dalam praktik kehidupan umat Islam sehari-hari, terutama dalam persoalan-persoalan keagamaan yang bersifat privat seperti pernikahan, pembagian warisan, dan pengelolaan zakat. Nah, masyarakat muslim tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam meski belum mendapatkan payung hukum formal dari negara. Perubahan besar dimulai terlihat pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat itu, pemerintahan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menghadirkan kompilasi hukum Islam atau KHI. Dokumen ini merupakan kodifikasi dari berbagai ajaran fikih dalam Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. KHI kemudian dijadikan pedoman resmi dalam penyelesaian perkara di peradilan agama. Selain itu, kehadiran undang-undang peradilan agama, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, turut memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Lompatan penting lainnya terjadi di era reformasi, ketika semangat otonomi daerah memungkinkan Provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara formal dalam kehidupan masyarakat. Nah, Aceh diberikan kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukum Islam tidak hanya dalam urusan keluarga, tetapi juga dalam ranah pidana, ibadah, dan kehidupan sosial lainnya. Jadi, tak hanya berhenti pada aspek keluarga dan pidana, hukum Islam juga mengalami perluasan di bidang ekonomi dan keuangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah kemudian mengesahkan beberapa regulasi seperti undang-undang perbankan syariah serta mengatur pengelolaan zakat dan wakaf melalui undang-undang itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam semakin diterima dalam sistem hukum nasional dan mampu menyesuaikan dengan dinamika zaman. Jadi secara keseluruhan, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia itu setelah kemerdekaan mencerminkan adanya proses negosiasi dan penyesuaian antara nilai keislaman dengan realitas sosial politik.
Indonesia yang pluralistik, hukum Islam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang dan mendapat tempat yang layak dalam sistem hukum nasional, baik secara formal melalui perundang-undangan maupun secara substansional dalam praktik kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Jadi terima kasih untuk teman-teman pemakala, pemateri karena sudah memaparkan materi kami. Jadi kesimpulannya itu adalah perkembangan hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan menunjukkan proses yang bertahap dan penuh dengan dinamika. Meskipun awalnya aspirasi penerapan syariat Islam tidak sepenuhnya tertuang dalam konstitusi demi menjaga persatuan nasional, hukum Islam tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat muslim, khususnya dalam urusan pribadi seperti perkawinan, warisan dan zakat. Seiring waktu pengakuan negara terhadap hukum Islam semakin menguat, terutama melalui kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI, Undang-Undang Peradilan Agama dan regulasi lainnya. Puncaknya terjadi di era reformasi ketika Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal. Di samping itu, hukum Islam juga berkembang di sektor ekonomi dan sosial melalui regulasi pembangkang syariah, zakat dan wakaf. Secara keseluruhan, hukum Islam telah berhasil beradaptasi dan memperoleh posisi yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan prinsip pluralitas dan semangat kebebasan. Jadi itulah tadi presentasi dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kami semua dan untuk kita semua. Jadi dengan kami akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.